can't we just stay here? 'Cause in this kind of weather, what could it be better? Just come right on over and make yourself comfy. Lay your head on me. Pada hari Sabtu 21 September, kami pergi menuju Kota Tua, berangkat dari stasiun Cikarang pukul 8 pagi, naik KRL menuju Kampung Bandan via Manggarai, lalu transit di Manggarai menggunakan KRL Bogor menuju stasiun Jakarta Kota. Setelah sampai di Kota Tua, tujuan awal kami mau ke Museum Fathahillah. Museum Fathahillah berlokasi di Kota Tua, Jakarta, tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Nah, museum ini memiliki jam buka mulai dari jam 9 pagi hingga 3 sore. Untuk tiket individu, pengunjung akan dikenakan tarif hanya Rp5.000 saja. Yang paling menarik yaitu sisi kelam di museum ini ternyata terdapat penjara bawah tanah. Fungsinya dari penjara bawah tanah ini adalah untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat yang kiranya mereka melawan terhadap bangsa Belanda pada saat itu. Penjara ini ruangnya sangat kecil dan memiliki atap yang pendek sehingga tahanan tidak bisa berdiri. Halo teman-teman, jadi kita di sini ada di Museum Fathahillah. Nah, kebetulan di belakang kita tuh ada penjara bawah tanah yang khusus perempuan. Nah, katanya penjara ini tuh terkesan sangat seram ya guys. Nah, diperkirakan tuh di penjara ini ada 40-50 orang yang di penjara. Bahkan mereka itu nggak dikasih minum dan makan ya? Iya, bayangin ya. Guys. Bayangin guys sama kalian gimana rasanya nggak dikasih makan sama minum selama beberapa hari. Nah, bahkan sebelum sidang pun mereka tuh ada yang sudah meninggal. Serem nggak sih? Kemudian masuk ke dalam ruangan museumnya. Pada lantai 1 dan 2 dapat ditemui objek-objek seperti perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad 17 sampai 19, serta keramik gerabah dan batu prasasti. Wah, sobatnya guys, kita tadi habis merancang alat batu dan prasasti menggunakan monitor, dan itu ditampilkan menggunakan layar tancap seperti main game gitu. Dan itu seru banget. Tahu main Minecraft? Nah, kayak gitu tuh. Bisa bikin-bikin sendiri. Bisa Nah, di belakang kita ini ada barang-barang di abad 18 sebelum nama Batavia berubah menjadi Jakarta. Berikut akan dijelaskan oleh Nurul, barang-barang itu apa aja sih? Yang pertama, barang itu ada alat ukur genteng, alat ukur bata, ada batu timbangan, ada alat timbangan bangunan, dan ada wadah timbangan beras. Dan itu ada kotak penyimpanan. Nah, itu ada mengukur kursi panjangnya.
panjang. Nah, sekarang kita berada di Balai Kota. Kota modern ini saya terpisah pada satu meja kali yang isinya itu terdiri dari 6 kursi. Itu fungsinya untuk menyidang para terdakwa yang seperti dihukum mati, diasingkan atau dibebaskan. Nah, di belakang saya ini ada lemari arsip untuk menyimpan informasi penting dan buku bacaan tinggi Belanda. Oke guys, kita lagi ada di ruangan gaya Inggris atau Inista. Istilah Inista seringkali dipakai untuk pengangkatan dosen seni atau arsitektur adaptif yang dihasilkan dari masa Belanda sejak 1799 hingga 1242. Nah, ini adalah contoh-contohnya dari gaya Inggris, wacana negara presiden, istana merdeka, buku kesenian dan lain-lain. Nah, style gaya Inggris seperti gedung rumah putih dan kaca-kaca itu besar-besar gitu. Nah, yang kalian di sini ada furniture itu berupa meja panjang dan sejenisnya. Dananya seperti ini dari ini. Setelah dari Museum Fathahillah, kami ingin mengajak kalian semua untuk mengunjungi salah satu bangunan megah dan kokoh peninggalan Belanda di kawasan Kota Tua. Berkerik putih dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi khas bangunan kolonial membuat gedung yang satu ini sangat ikonik di kawasan Kota Tua. Gedung ini juga merupakan saksi bisu perkembangan perekonomian di Nusantara serta sejarah uang dari masa ke masa. Nah, selanjutnya kita ada di Museum Bank Indonesia. Yuk kita lihat sejarah di dalamnya. Di dalam gedung yang telah berusia ratusan tahun ini, kalian dapat mengenal lebih dekat sejarah perkembangan uang di Indonesia, mulai dari pertama kali masuk Nusantara sampai dengan sekarang. Memasuki area lobi gedung yang memiliki luas bangunan 14.000 meter persegi ini, mata kalian akan disuguhkan dengan kemegahan serta keindahan arsitektur bangunan peninggalan kolonial Belanda. Bangunan yang termasuk cagar budaya ini masih terjaga keasliannya hingga sekarang pada masa kolonial Belanda. Gedung ini awalnya merupakan sebuah rumah sakit yang bernama Binnen Hospital. Namun pada tahun 1828, pemerintah Belanda mengalihfungsikannya menjadi sebuah bank yang bernama De Javasche Bank. Kemudian setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1953, De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Namun, aktivitas perkantoran gedung ini sebagai kantor Bank Indonesia tidak berlangsung lama pada tahun 1962. Aktivitas Bank Indonesia pindah ke gedung yang baru. Sempat dibiarkan kosong, Dewan Gubernur Bank Indonesia menghargai nilai sejarah yang tinggi pada gedung ini sehingga dimanfaatkan menjadi sebuah museum. Meski dari luar bangunan ini terlihat tua atau bangunan lama, namun teknologi yang digunakan di dalamnya untuk memberikan informasi seputar sejarah keuangan sangatlah canggih. Didirikan oleh Gubernur Jenderal Suharto pada resolusi 20 Agustus 1745. Nah, Gubernur Jenderal Suharto Mosel mendirikan Bank Orang pada 1 September 1752 dan menggabungkan dengan Bank Orang sehingga menjadi Bank Orang dan Bank Orang. Nah, ini adalah kejadian tersebut seperti ini. Oke, selanjutnya ada reka kejadian berikutnya ada di sini. Oke, segitu saja. Nah guys, di belakang kita ini ada ori dan rupiah. Ori itu apa sih? Ori itu adalah uang Republik Indonesia yang berlaku pada tahun 1946 bulan Oktober.
Dan yang pertama kali rilis atau keluar itu adalah Rp100. Selanjutnya ada ORIDA. ORIDA ini adalah uang Republik Indonesia daerah. ORIDA ini diterbitkan karena pada waktu suasana perang yang menyulitkan ORI, sehingga ORIDA ini diterbitkan di berbagai wilayah. Nah guys, jadi di belakang saya ini ada proposal Gubernur Indonesia yang berganti logo sebagai tahun 1870-an sampai dengan 2000-an. Ini terdapat berbagai koleksi negara kerajaan di Nusantara. Yang kedua ada uang rekomendasi dan ketua Indonesia kelima uang kembali Bank Indonesia karena ada uang khusus. Seperti yang kalian lihat, sepanjang trek yang dibuat dan masuk dari satu galeri ke galeri lain. Hal pertama yang dapat kita lihat adalah sebuah galeri yang menceritakan awal mula kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia saat mengincar rempah-rempah. Harumnya rempah-rempah Indonesia pernah membuat para pedagang dari berbagai negara untuk berniaga di sini, seperti bangsa Arab, Tiongkok, Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Di sepanjang lorong, kita dapat melihat beragam rempah-rempah yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanan tersebut. Agar para pengunjung dibuat seolah berada di masa itu, galeri pun ditata seakan berada di dermaga pada masa kedatangan para penjajah tersebut. Galeri selanjutnya adalah masa di mana pemerintah Belanda mulai mendirikan sebuah bank guna mengatur keuangannya. Nah, terdapat diorama aktivitas perbankan pada masa kolonial di mana para petugas bank mengenakan pakaian khas bangsa Eropa. Selanjutnya, di sepanjang lorong kita akan disuguhkan dengan beragam informasi mengenai sejarah perjalanan Bank Indonesia dari masa ke masa. Tak hanya itu, kita juga bisa masuk dan melihat langsung ruang sang pemimpin. Ruang kerja gubernur yang memiliki meja biro besar dilengkapi dengan kursi tamu, lemari dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan wastafel untuk pencuci tangan, gantungan baju besar, dan gantungan topi. Nah, persis di sebelah ruang pemimpin terdapat sebuah ruang meeting besar. Di tempat ini, dahulu segala kebijakan terkait perekonomian negara Indonesia bermula. Keluar dari ruang meeting, kita dapat melihat rangkaian keindahan gambar Dewa Hermes di salah satu kaca patri yang terdapat di rongga tangga Museum Bank Indonesia. Lanjut ke ruang berikutnya, ruangan yang satu ini merupakan tempat pengenalan barang-barang yang digunakan Bank Indonesia dalam mengelola keuangannya. Terdapat berangkas yang digunakan untuk mencetak uang. Setelah dicetak dengan sempurna, uang tersebut kemudian diedarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat untuk menggantikan uang asing. Halo guys, sekian penjelasan Museum Fathahillah dan Museum Bank Indonesia dari kami. See you next time. Bye.